melihat Anda tumbuh besar. Saya jamin sekarang Anda lebih cantik dari sebelumnya. Kalau begitu, Apakah Kak Yuncuan akan suka? Tentu saja, dia pasti akan sangat terpikat oleh Anda. Anda sudah menyukai Tuan Muda Wijaya selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya bisa menikah dengannya. memang Pak Wijaya ganteng dan kaya raya menurutku di seluruh kota Mawar Utara tidak ada yang bisa menyaingi keluarga Wijaya. Sayang sekali, dulu keluarga Permata yang terkenal dengan parfumnya tahun lalu Tuan dan Nyonya Permata meninggal bersamaan, keluarga itu langsung jatuh. Nona Permata dia masih wanita tercantik di kota Mawar Utara kan? Tapi tidak ada seorang pun di kalangan itu yang pernah melihatnya, jangan-jangan itu cuma omong kosong. Ah, sudahlah, ibu dari Nona Permata, Nyonya Bai adalah bintang film terkenal pada zamannya. Mana mungkin anaknya jelek. Kini yang mengejar Tuan Muda Wijaya putri keluarga Suryadi benar-benar tidak ada peluang lagi. Padahal, Tuan Muda Wijaya itu untuk membalas budi Lin Wan King atas jasa ayahnya yang menyelamatkan nyawa Tuan Muda. Makanya dia menikahinya. Apa yang bisa dibanggakan? Aku ingin melihat sendiri seberapa cantik dia sebenarnya. Hadirin sekalian, pengantin wanita kita yang cantik akan segera tiba di sini. Silakan lihat layar besar di depan panggung. Apakah ada yang bisa menolong saya? Ini jangan-jangan calon suamiku kan? Ada yang bisa bantu aku? Aku pergi membantu Nona Permata. Ini dia Nona Permata. Ibunya bahkan seorang bintang terkenal. Apa dia anak kandung? Dengan wajah seperti itu, masih tebal muka mau menikah dengan kakak Yuncuan. Mending sadar diri. Cepat pulang. Ternyata Yuncuan memang tidak seperti orang dangkal sepertimu yang hanya melihat wajah. Tidak heran. Kamu tidak jadi pengantin. Apa kamu babi cuma bisa nyeruduk orang? Waduh, maaf banget, tanganku gemetar. Tapi sebagai nona keluarga Permata, masa peduli dengan satu baju? Kamu ngomong apa, Jen Jen? Keluarga Permata sudah lama bangkrut. Kenapa kamu masih menaburi garam di lukanya? Iya, menurutmu, jangan-jangan Pak Tua Permata melihat wajahmu ini terkejut sampai kena serangan jantung, lalu meninggal? Aku mewakili Tuan Qin mengajari putrinya cara berbicara. Kamu ngapain? Kamu juga mau merasakan? Kamu gila ya? Aku emang gila. Jadi jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, aku akan bikin kamu menyesal. Yuncuan, maaf, sudah lama nunggu. Yuncuan, sudah lama menunggu. Boleh saya tanya Nona Lin Wan King, apakah Anda bersedia menikah dengan yang tampan Tuan Shen Yuncuan sebagai istri? Saya bersedia, saya bersedia. Boleh saya tanya Tuan Shen Yuncuan, apakah Anda bersedia menikahi yang cantik? Nona Lin Wan King sebagai istri? Saya. Bersedia. Selamat, selamat, silakan pengantin dengan bahagia berpelukan. Semangat Pak Shen, semangat Pak Shen. Rasanya memeluk Yuncuan sebaik yang kubayangkan sangat bahagia.
Aku harus bertemu dengannya lagi. Sekarang bukan hanya bertemu dengannya lagi, tapi juga jadi istrinya. Aku memang harus membeli lotre. Kamu belum tidur? Aku menunggumu. Tentang kita berdua. Aku mau ngomong sama kamu. Baiklah. Sayang. Bangun dulu. Apa kamu juga menganggapku gemuk? Cuma, aku ingin memberitahumu soal besok acara jamuan makan malamnya supaya ayah lebih menyukaimu. Aku tahu kamu jeli. Ayah biasanya sangat memperhatikan aturan kamu, besok harus benar-benar jaga emosimu. Aku memang gemuk, tapi aku bukan orang yang bisa diinjak-injak. Kalau ada yang berani macam-macam padaku, aku akan. Kamu saja katakan padaku. Kita kan suami istri. Kalau kamu diperlakukan seenaknya di luar, aku yang akan membelamu. Suamiku, kamu ganteng banget. Oh ya, aku sudah siapkan hadiah untuk ayah. Ini teh kabut 8 lembah. Kamu tahu teh yang langka begini? Katanya kamu soal wewangian sangat paham. Kebetulan, aku juga punya sesuatu untukmu. Ini racikan langsung ibuku, parfum warisan keluarga. Anggap saja hadiah pernikahan untukmu. Besok sudah acara jamuannya. Aku pasti berusaha supaya semua orang menyukaimu. Iya, kalau begitu, malam ini haruskah kita? Aku tidur di kamar tamu. Kalau terus begini ranjangnya bisa ambruk. Kok bisa semalu ini? Sudahlah. Hidup kita masih panjang. Besok aku harus tampil baik. Wah, ini kan Nona Lin. Apa Anda meniru gaya jalan penguin sepanjang jalan sehingga datang selarut ini? Katakan padaku, kita berdua suami istri. Kalau kamu diganggu di luar, aku yang akan membelamu. Jangan bikin malu Yunchuan. Wanginya, sayangnya aku alergi sama bunga kaca piring. Kamu pegang apa? Mas Yunchuan memberikan lagu cahaya malam kepadamu. Apa lagu cahaya malam? Kamu pura-pura nggak tahu. Parfum yang kamu pegang itu adalah lagu cahaya malam yang dibuat sendiri oleh mendiang ibunya Mas Yunchuan. Hanya nyonya rumah yang diakui keluarga Wijaya yang boleh memakainya. Ternyata Yunchuan memberikan parfum sepenting ini Kepadaku. Ternyata dia memang suka sama aku. Kamu ngapain? Kamu nggak dengar, hanya nyonya rumah yang diakui keluarga Wijaya yang pantas memakai parfum ini. Dan satu-satunya yang pantas menjadi nyonya rumah keluarga Wijaya hanyalah An. Lihat dirimu, gendut dan jelek. Kalau kamu tahu diri, cepetan cerai sama Mas Yunchuan. Kamu kan teman kecilnya Yunchuan, padahal sudah lama kenal, tapi dia nggak memilihmu. Aduh, Jangan-jangan kamu alergi aroma teh hijau?
Balikin parfumnya. Lepas. Justru kamu yang harus lepas. Yunchuan, kamu masih segagah itu. Menikahi istri seperti itu, sepertinya Tuan Shen harus berlatih kekuatan lengan. Aku bantu Nona Lin. Kak Yunchuan, aku tidak tahu Nona Lin kenapa dia begitu membenciku. Aku cuma iri. Dia punya lagu cahaya malam, ingin melihatnya. Aku nggak nyangka, dia langsung memukulku. Ya, Tuan Shen Tuan juga tahu An memang lemah sejak kecil. Dia jadi sangat ketakutan. Kamu kan sudah berjanji padaku hari ini akan mengendalikan emosi. Mereka yang duluan rebut parfumku. Jangan bohong dengan badanmu yang besar. Siapa yang berani merebut barangmu? Betul kan semuanya? Betul Nona Lin sendirian, setara dengan 2 Nona Cheng orang biasa mana berani rebut dengannya. Tuan Shen, jangan sampai kamu tertipu oleh wanita yang sok manis itu. Kayaknya kalian nggak bawa mata. Sudah. Kejadian hari ini aku minta maaf kepada semuanya. Setelah pesta selesai, keluarga Wijaya akan minta maaf kepada kalian. Aku nggak. Baiklah. Ayah akan segera datang. Kenapa kamu menggantikanku? Minta maaf kepada mereka. Apa kamu nggak percaya padaku? Sekarang kita bisa lihat rekaman CCTV. Hai, Kamu ngapain? Lepaskan aku, satpam mana, cepat tahan dia, perempuan gila ini. Nona Lin itu yang galak banget. Tadi dia... Yang ganggu Nona Cheng, belum mau ngaku. Berkat dia, perjamuan ini seperti sirkus, malah lebih seru. Kali ini, keluarga Wijaya benar-benar kehilangan muka. Wan King, dengarkan aku sekali ini. Lepaskan tanganmu. Ayo Yunchuan, kita jemput Paman Shen. Janji padaku, jangan bikin aku malu. aku pasti akan membuat semua orang melihat. Akulah nyonya keluarga Wijaya. Selesaikan dengan cepat. Aku harus cepat pergi, mencari Yunchuan dan yang lain. Ayah, Ayah, ini hadiah untukmu. ayah, ini pilihan khusus Wang King teh kesukaanmu. Aku sudah memperkenalkan banyak putri dari keluarga kaya, akhirnya kau memilih dia untuk pernikahan bisnis. Aku benar-benar suka Yunchuan. Sudah bertahun-tahun. Ayah, Wan King tidak kalah dengan gadis-gadis kaya itu. Kau hanya ingin menikah dengannya untuk membangkang perintahku. Tidak, tidak. Kau memberikan yeguangku padanya. Kamu. Kau memakai parfum itu. Aku sangat suka hadiah pernikahan darimu. Cepat hapus. Nona suka berbagai macam aroma yang unik, tapi dia alergi pada bunga kaca piring. Anda harus benar-benar berhati-hati. Cepat hapus itu. Sepertinya bukan sekadar memberi parfum Tuan Wijaya, bahkan pada keputusan menikahinya keputusan ini menyesal juga, kan? Lihat saja dia memakainya pun menodai parfum ini. Hapus cepat. Apakah kamu benar-benar menyesal memberikan parfum ini padaku? Bukan, aku hanya merasa kamu kurang cocok dengan aroma ini. Nanti aku beri kamu yang lain. Tapi ini adalah parfum nyonya keluarga Wijaya. Kenapa kamu memberiku yang lain? Aku tidak akan menghapusnya. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku sekali saja? Cukup. Ikut aku. Hei, kau ke sana, takut kakek semakin marah. Aku pergi lihat dulu. Menurutku Yunchuan juga tidak begitu menyukaimu. Katakan saja berapa banyak uang baru kamu mau meninggalkannya. Aku tidak demi uang baru bersama Yunchuan. Karena apa kamu bersamanya sudah tidak penting. Di hatiku kamu sama sekali bukan seorang menantu yang layak untuk keluarga Wijaya.
Kau dengar, Yunchuan tidak menyukaimu, Pak Wijaya juga tidak menyukaimu. Lihat kamu gemuk banget persis, bajai versi perempuan. Hati-hati pintu keluarga Wijaya sampai rusak. Yunchuan menyukaiku. Kamu juga bilang parfum ini itu untuk nyonya keluarga Wijaya. Dia tidak menyukaiku, mana mungkin dia memberikannya padaku. Siapa yang melihat Yunchuan memberikannya padamu sendiri? Menurutku itu pasti kamu curi. Jangan fitnah aku, ini dari Yunchuan. Diberikannya tadi malam, tentu saja tidak ada yang melihat. Kalau begitu, coba kau katakan, kenapa dia baru memberimu, lalu kamu menghapusnya? Menurutku, dia itu segan untuk membongkarmu di depan umum soal aib mencuri yang mempermalukan keluarga Wijaya. Aku tidak mencuri apapun. Sampai begini masih membantah. Entah bagaimana keluarga Permata mendidikmu sampai menjadi pencuri. Pantas orang tuamu mati cepat. Mungkin, itu karma kan? Kalau kamu berani lagi menghina orang tuaku, akan kuhancurkan mulutmu. Biasanya, cara kamu menyelesaikan masalah juga langsung main tangan. Kalau begitu keluarga Wijaya, beginikah cara kalian membela orang luar? Kamu memang menggunakan sikap tidak sopan ini untuk berbicara denganku. Akulah menantu perempuanmu. Kamu ribut apa lagi? Kenapa kamu setiap kali selalu merasa aku cari ribut? Sudah, jangan dipungut. Lagi pula memang tidak cocok untukmu. Sudah tumpah? Ya sudah. Kak Yunchuan, lihat saja Nona Permata begitu sombong. Tadi dia terus-menerus kepada Paman Wijaya, bicara tidak sopan. Aku membela Paman Wijaya, dia langsung menamparku. Sekarang dia masih berbuat begini padamu? Sama sekali tidak. Semua orang melihatnya. Kamu yang terus-menerus padaku, mengamuk pada semua orang. Menurutku, Ye Guangqiu dipakai di lantai pun. Lebih berharga daripada dipakai di tubuhmu. Apakah kamu sudah cukup bicara? Kak Yunchuan, sudah. Tuan Muda Wijaya sedang membela Nona Cheng. Lagi pula mereka berdua memang sudah akrab sejak kecil. Tuan Muda Wijaya pasti tidak akan berpihak pada perempuan gila ini. Kamu membelanya lagi. Setiap kali, kamu selalu membelanya. Bicaralah. Apa kamu sebenarnya sama sekali tidak mau menikahiku? Lin Wanqing. Mari kita bercerai. Lin Wanqing. Kita bercerai saja. Kamu bilang apa? Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali. Besok kamu harus benar-benar menjaga emosimu. Tapi kamu terus-menerus membuat keluarga Wijaya malu. Jadi menurutmu setiap kali yang salah adalah aku? Aku tidak mau bertengkar lagi denganmu. Sekarang minta maaflah kepada semua orang. Kau selalu bilang akan melindungiku. Setiap kali Cheng Anan menggangguku, yang selalu kau percaya adalah dia. Menyuruhku minta maaf kepada mereka. Tidak mungkin, mereka yang harus minta maaf kepadaku. Jangan keterlaluan. Minta maaf sekarang, kau masih bisa menjadi Nyonya Wijaya. Aku tidur di kamar tamu saja. Cepat hapus itu. Siapa yang butuh belas kasihanmu, gelar Nyonya Wijaya? Ya sudah, kita bercerai. Tapi, suatu hari nanti kau akan menyesal, Yunchuan Wijaya. Kau tahu tidak? 3 bulan lagi Kak Yunchuan akan resmi mengambil alih grup Wijaya. Dia meninggalkanmu hanya akan semakin baik. Betul, Nona Lin mungkin sudah kalap bicaranya tanpa berpikir. Membuat Tuan Muda Wijaya menyesal? Apa yang perlu disesali Tuan Muda? Jangan-jangan setiap malam tidur sambil memeluk babi. Aku ingin melihat sendiri Tuan Muda Wijaya yang terkenal itu. Tanpa aku, apakah dia akan hidup lebih baik?
Lin Wangking bersikeras untuk membalas penghinaan yang pernah dideritanya semuanya. Nona, selamat Nona sudah selesai latihan khusus. Katanya Tuan Muda menghilang selama 3 bulan. Hari ini keluarga Wijaya secara khusus untuknya akan mengadakan pesta. Apakah Nona akan pergi? Tentu saja. Selamat ya Tuan Muda, resmi mengambil alih grup Wijaya. Mulai sekarang harus panggil Anda Pak Direktur Wijaya. Terima kasih. Perayaan suksesi keluarga Wijaya ini, kok Nyonya Wijaya tidak kelihatan datang? Hah, masih Nyonya Wijaya? Waktu itu bikin malu belum cukup? Mungkin sudah dibuang Tuan Muda. Nona Cheng datang. An, lihat, semua orang di ruangan ini melihatmu. Mereka juga melihatmu, kan? Jangan merendah deh. Sekarang, banyak orang yang bilang, kalau kamu yang sebenarnya wanita tercantik di kota Mawar Utara. Kak Yunchuan. Nona Lin tidak datang? Aku sudah kirim undangan untuknya. Tapi dia... Iya juga, dengan aku di sini. Mungkin dia juga malu untuk datang, kan? Lebih baik dia tidak datang dengan tingkah lakunya. Kalau datang cuma bikin malu keluarga Wijaya. Iya, lihat saja badannya itu. Seperti pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Kalau datang, mungkin dia akan nyangkut di pintu dan gak bisa masuk, kan? Yang parah, dia tidak tahu diri, bikin malu di mana-mana. Bahkan untuk Nona Cheng, tidak pantas membawakan sepatunya. Kalian bicara begitu, Nyonya keluarga Wijaya? Kalian meremehkan keluarga Wijaya? Tuan Muda, kenapa kamu masih menganggap dia sebagai Nyonya keluarga Wijaya? Apa kau lupa dulu dia pernah mengancam akan membuatmu dan keluarga Wijaya menyesal? Zen, sudah lama sekali. Aku rasa waktu itu Nona Lin pasti sangat marah. Masih mau bikin Tuan Muda menyesal? Itu seperti babi yang panik, suka menyerang orang sembarangan. Benar juga, dia tidak datang, jadi kehilangan banyak hiburan. Hiburan apa? Nonton babi guling-guling? Tidak ada yang baru. Menurutku, kalau dia datang pun, di depan Nona Cheng tetap mencari malu. Aduh, sudahlah kalian semua berhenti bicara. Lanjutkan saja. Aku juga sangat ingin mendengar siapa yang mempermalukan dirinya sendiri. Wah, dia cantik banget. Keluarga Wijaya kali ini mengundang bintang film yang mana? Ah, sudahlah. Kalau memang bintang film secantik ini pasti sudah terkenal banget. Masa kita nggak kenal? Kenapa dia terasa begitu familiar? Tunggu, ini kan acara grup Wijaya rapat para pemasok, bukan sembarang orang bisa masuk. Apalagi kami tidak suka wanita matre yang mau cari pria kaya. Itu Yunchuan yang mengundangku. Apa-apaan kamu? Di samping Yunchuan gak ada kamu. Kayaknya kamu cuma naik ke ranjang laki-laki tua yang mana? Sambil berlutut memohon biar dia kasih undangan. Nona, apa kita pernah ketemu di mana? Yunchuan, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Aku sudah sering lihat tipe orang ini. Seperti ini mengandalkan kecantikannya sampai bermimpi jadi nyonya besar. Cantik? 3 bulan lalu bukannya kamu bilang aku jelek dan gendut? 3 bulan lalu? Jangan-jangan kamu mau bilang kamu Lin Wangking, kan? Betul, aku memang Lin Wangking, wanita utama yang resmi dari keluarga Wijaya. Tidak mungkin. Mana mungkin kau wanita murahan itu? Pantas saja Tuan Muda Wijaya selalu tidak mau bercerai. Ternyata istrinya secantik ini.
Ya, aku juga heran bidadari seperti apa yang bisa membuat Tuan Wijaya begitu melawan Pak Wijaya. Tidak kuduga Nona Lin ini benar-benar bidadari turun ke dunia. Apa mungkin dia benar-benar Wan King? Dia pasti bohong. Lin Wanking si murahan itu jelek dan gendut. Bikin mual kalau dilihat. Mana mungkin itu kau? Selama ada tekad penampilan adalah hal yang paling mudah diubah. Tapi kalau seseorang tidak punya sopan santun, itu bagaimanapun tidak akan bisa berubah. Misalnya, Kau. Menurutku kau pasti Lin Wanking. Aktor tiruan dari mana kau cari? Masih tega bicara soal sopan santun di depan anan kami. Ketahuan kan, Lin Wanking si murahan itu, berapa dia bayarmu? Aku bayar 10 kali lipat. Cepat panggil dia ke sini. Dia dengan Wan King memang wajahnya agak beda, tapi perasaan ini. aku hanya heran kalian berdua setelah sekian lama ternyata masih sebodoh ini. Berani tidak? Kau bertaruh denganku? Taruhan apa? Kalau kau kalah, kau harus mengaku kalau kau perebut suami orang, perempuan murahan. Ternyata kau benar-benar Lin Wanking yang didatangkan si murahan itu. Padahal dia yang berebut kakak Yun Chuan. Jangan banyak bicara. Berani taruhan? Oke, ayo taruhan. Kalau kau kalah, kau harus pergi dari sini. Sungguh-sungguh pergi. Siap. Kau ribut apa? Om Wijaya, kau datang. Lin Wanking mencari aktor menyamar jadi dirinya masuk ke acara. Lihat, itu dia. Aku tidak mau dengar namanya. Dengar, keluarga Wijaya tidak menerimamu. Satpam bawa wanita murahan ini usir dia keluar. Baru kali ini aku dengar tamu mengusir tuan rumah. Kau ini tuan rumah apa? Mana satpamnya? Tidak mengerti bahasa manusia. Tunggu. Kau benar-benar Wan King. Masa sih mukanya kayak begitu? Mana mungkin Lin Wanking si jalang itu? Ngapain kalian masih bengong? Cepat usir dia keluar. Akulah nyonya rumah di sini. Kalian yakin mau main tangan denganku? Kau keluar dari sini. Pergi. Wan King. Akhirnya kamu kembali. Tuan Shen, jangan sampai kamu tertipu perempuan ini. Dia cuma ngaku-ngaku sebagai Lin Wanking, perempuan jalang yang datang menipu pria. Usir perempuan ini keluar. Tunggu, dasar kalian sampah. Jangan sentuh aku. Kamu benar-benar Lin Wanking? Kenapa? Jangan-jangan, kamu juga mau bertaruh denganku? Sekarang kau percaya, kan? Walaupun kamu Lin Wanking, terus kenapa? Aku Lin Wanking. Kalau begitu, bukankah kamu seharusnya menepati janji taruhan? Kak Yun Chuan, tolong bantu aku membujuk Kak Wanking. Di hari yang begitu penting ini kalau sampai berantakan, itu juga tidak baik untuk Kak Wanking. Wan King. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Cheng Anan, meski dia tidak sopan. Tapi hari ini ada banyak orang. Aku suruh dia minta maaf sama kamu. Tidak kusangka begitu lama kamu masih mau membantu orang lain. Aku hanya... 3 bulan yang lalu, aku memecahkan lagu cahaya malam ini. Sekarang sudah kuperbaiki, kukembalikan padamu. Mustahil lagu cahaya malam mana mungkin semudah itu ditiru. Dia barusan bilang berhasil meracik sendiri parfum paling hits lagu Cahaya Malam. Masa sih? Parfum ini sejak istri Pak Shen meninggal kok sudah hilang? Ini lagu Cahaya Malam. Maaf, saya dari perusahaan parfum Mimpi Indah, ahli parfum Lucian. Perusahaan parfum Mimpi Indah belakangan ini jadi bintang baru paling hits di dunia parfum. Aku masih ingat bulan lalu perusahaan mereka merilis satu produk karena edisi terbatas di kalangan sosialita, harganya sudah melambung hingga 50.000 untuk 30 melim. Lagu Cahaya Malam sudah lama hilang, aku tidak menyangka masih bisa melihatnya lagi. Mas Yun Chuan lihat, para ahli juga bilang lagu cahaya malam sudah lama hilang. Lin Wanking pasti bohong. Entah meracik barang kotor untuk menghina karya tante. Juga menghina para ahli di sini. Kalau gitu berani nggak bertaruh lagi denganku? Mau taruh apa lagi? Kalau aku berhasil meracik lagu cahaya malam, kamu harus kasih aku 1 juta. Tapi mengingat masalah kejujuranmu, aku minta kamu tuliskan dulu sebuah cek untukku. Bahkan kalau kamu bisa langsing dan cantik, tidak mungkin dalam 3 bulan langsung bisa meracik parfum yang hilang. Oke, aku tulis. Kalau kamu kalah, langsung keluar dari sini. Ada tontonan seru lagi nih. Siapa yang tahu apakah ini benar-benar lagu Cahaya Malam? Aku saja.
Aku sangat familiar dengan ini. Tinggal cium, langsung tahu asli atau palsu. Betul-betul. Xiaoro. Xiaoro adalah nama panggilan ibuku. Mustahil seberapapun miripnya, pasti itu juga palsu. Tidak ada yang bisa menirunya dengan mudah. Nona ini manisnya bunga jeruk dan kesegaran laut dipadukan dengan sempurna memperlihatkan pesona unik dari parfum. Seperti khusus untuk malam di pantai irama yang merdu. Aroma ini sangat harum. Sekarang aku akhirnya paham para nona. Kalau aku punya uang 100.000 untuk 30 ml, aku juga mau beli. Kalau begitu, keluarga Permata memang keluarga pembuat parfum. Aku ingat sebelum keluarga Permata jatuh, pernah beredar kabar Nona. Permata dari keluarga mereka jenius parfum yang langka dalam 100 tahun. Rupanya Nona Permata, maukah Anda bergabung dengan perusahaan parfum Mimpi Indah? Tentu saja mau. Terima kasih. Membuatku mencium aroma yang familiar lagi sekarang. Kembali ke pemiliknya. Ini seharusnya dikembalikan kepada keluarga Wijaya. Anda tidak perlu mengembalikannya kepada saya lagi. Aku tidak percaya, itu pasti palsu. Sebenarnya dari mana kamu mendapatkannya? Kamu gila. Sekarang kamu harus mengakui kekalahanmu. Dasar perempuan jalang. Aku berusaha mati-matian untuk mempermalukanmu, membuat Mas Yunchuan tidak menyukaimu. Kamu ternyata masih bisa kembali. Aku membencimu. Satpam. Seret perempuan gila ini keluar. Wancing dulu, keluarga Wijaya dengan sembrono menuduhmu salah mempercayai Cheng Anan. Selalu merasa kamu tidak pantas untuk anakku. Sekarang aku resmi minta maaf padamu. Wancing, kesalahpahaman sudah berakhir. Pulanglah bersamaku ke depan. Kita bersama-sama mengelola grup Wijaya. Tidak usah, hari ini aku datang untuk membalas perkataanmu dulu. Yunchuan, aku setuju untuk bercerai darimu. Wancing, tunggu dulu. Ada urusan lain, Pak Shen. Wancing, kamu adalah nyonya rumah keluarga Wijaya. Tidak bisa pergi begitu saja. Pak Shen, orang penting memang gampang lupa. Aku ingat 3 bulan lalu kamu sudah minta cerai padaku. Itu semua karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Dulu kamu bukannya menganggapku tidak pantas. Kamu berulang kali membantu Cheng Anan. Bukannya kamu merasa dia lebih cantik dariku? Kenapa? Sekarang melihatku sudah berubah jadi begini. Lalu malah membantuku? Kalian laki-laki memang gampang berubah pikiran. Siapa yang cantik, itu yang ditolong. Bukan begitu, Wancing. Jangan sentuh-sentuh aku, jijik. Wancing. Oukah kamu memberiku satu kesempatan? Kesempatan? Waktu itu, siapa yang memberiku kesempatan? Ini obat antidepresi. Karena orang tuaku meninggal, setiap hari aku sangat menderita. Hanya bisa meredakannya dengan obat ini. Tapi hormon di dalamnya membuatku gemuk tak terkendali. Aku diejek orang-orang di sekitarku. Kamu bisa bayangkan sakitnya? Kamu pasti tidak bisa. Kamu hanya berpura-pura merasa kalau semua ini hanya kesalahpahaman. Wancing, aku rela merasakan penderitaan ini untukmu. Apa ini bisa menunjukkan penyesalanku? Kamu gila? Wancing, maukah kamu memaafkanku? Dulu bukannya kamu meremehkanku, tapi lihat kondisimu sekarang. Kamu juga tidak pantas untukku lagi. Wancing. Wancing.
Wang King, Wadisin Laega pernah meremehkanmu 3 bulan. Setiap hari aku ingin memberikan ini padamu. Enak banget Kak Kian, kamu akhir-akhir ini diam-diam belajar masak ya? Ini khusus dibuat oleh Tuan Shen untukmu. Dapur di rumah hampir meledak. Siapa yang mau makan masakannya? Aku mau pesan makanan. Kak Kian, tolong kembalikan ini padanya. Nggak usah dikembalikan. Dan ini juga semuanya juga punya Nona. Sepertinya ini ulah tuan muda lagi yang membosankan. Kembalikan semuanya padanya. Bawa kembali, aku nggak mau. Oh, kita. Hadiah baru. Kamu bisa menukarnya dengan apapun yang kamu inginkan. Bikin lelucon di sini apa itu lucu? Atau kamu memang hobi ganggu orang? Aku cuma mau bilang kalau aku. Wan King. Lain kali bawa surat cerai atau jangan pernah bertemu lagi seumur hidup. Tunggu. Halo Nona Lin, bos kami mendengar bahwa kamu berhasil meracik parfum cahaya malam. Sekarang perusahaan parfum Mimpi Indah berani menawar 10 juta untuk mengajakmu bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Kalau begitu kita tentukan waktunya. Wan King. Dulu semua itu salahku. Aku seharusnya tidak 1-2 kalimat dari Cheng An. Aku salah paham padamu. Tidak bisa. Wan King, saat itu aku terlalu gegabah. Itu juga tidak bisa. Wan King, ikutlah aku pulang. Aku pasti akan lebih baik lagi padamu. Apakah kamu mencari keluarga ini? Dia sudah pindah. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Silakan periksa lalu coba lagi. Halo. Di mana Lin Wanqing? Maaf bos, kami kehilangan jejak Nona Lin. Cari dia. Bagaimanapun kalian harus tetap menemukannya. Yunchuan mau sebentar lagi nonton film bareng? Maaf bos, masih belum ada dari Nona Lin kabar apapun. Terus cari. Kamu gagal melindunginya. Dia membenciku. Kamu bilang saja padaku, kita berdua suami istri. Kalau kamu diganggu di luar, aku akan membelamu. Suamiku, kamu ganteng banget. Aku tidak menjaganya dengan baik. Dia itu perempuan murahan dari keluarga yang jatuh, sama sekali tidak pantas untukmu. Jangan dekat-dekat denganku. Yunchuan, lihat itu kan Nona Lin? Nona Lin tidak mengangkat teleponmu. Ternyata dia lagi kencan dengan orang lain di sini. Tapi mereka berdua cocok juga. Siapa yang menyuruhmu menyentuh istriku? Yunchuan, kamu ngapain? Kita lagi tanda tangan kontrak. Barusan dia cuma nyoba parfum. Ternyata, ini baru namanya didikan keluarga Wijaya. Aku benar-benar merasakannya. Nona Lin, kita janjian lain kali aja. Wan King. Kamu masih saja merasa paling benar. Wan King, bisa kita bicara? Bicara apa? Bicara soal kamu yang selalu bilang aku jelek, bilang aku gendut. Setiap kali, kamu selalu membela Cheng An kan? Aku tidak pernah meremehkanmu. Cincin ini, aku sudah siapkan dari dulu. Aku siapkan untukmu hari itu. Bukankah kamu selalu membela Cheng An? Cincin ini, kayaknya kamu sendiri nggak tahu ini buat siapa. Kenapa kamu selalu mengungkit kejadian waktu itu? Sudah kubilang.
Cukup. Kata-kata manismu ini, simpan saja untuk dia. Sebentar. Kalau kamu masih mengikutiku, aku akan lapor polisi. Syukurlah. Yunchuan tidak ikut. Ikuti dia. Siap. Berhenti. Mau apa kamu? Wah, aku suka yang berwatak keras. Tak kira tugas kali ini semudah ini, dapat uang dan bisa main dengan cantik-cantik manis kakak pasti buat kamu nyaman. Pergi. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku mau lihat bagaimana kamu tidak melepaskanku. Lepaskan aku. Mau mati? Bang, jangan pukul aku mohon bang. Aku juga cuma menjalankan tugas orang lain. Aku uang tidak aku mau. Jangan pukul. Jangan pukul. Kalau dipukul lagi bisa mati. Wan King, kamu baik-baik saja? Yunchuan. Aku sangat tidak enak. Tidak, aku antar kamu pulang dulu. Aku ambilkan kamu segelas air. Jangan pergi, aku panas banget. Bisakah kamu menolongku? Wan King, kamu tahu siapa aku? Yunchuan. Aku boleh? Aku mau kamu. Astaga. Aku mau lihat gaya mesum Lin Wan King. Kak Yunchuan, kenapa dia di sini? Sudahlah. Kok kamu? Kak Yunchuan, kamu ngomong apa? Kamu semalam pulang dari rumah Kak Wan King, marah banget, minum banyak, tiba-tiba menciumku, terus... B. Semalam itu tidak sengaja, yang aku cintai adalah Wan King. Tidak, kamu tidur denganku. Semalam itu pertama kaliku kamu harus bertanggung jawab padaku. Sekarang ini jadi milikku. Sebenarnya apa yang terjadi semalam? Kok seperti pernah lihat? Sepertinya Cheng Anan. Belum pernah pakai model seperti ini.
Yunchuan, maaf sudah menunggu lama. Kirimkan aku salinan foto pernikahannya. Seperti yang Bapak minta sebelumnya, soal Nona Lin, foto-foto Nona Lin yang memalukan di pernikahan semuanya sudah dihapus. Tidak ada yang berani menyimpan salinannya. Maaf, sepertinya. Baiklah. Begitu. Kamu cari yang terbaik ahli pemulihan data untuk mencobanya. Sore ini aku langsung tanya ke departemen teknik. Oh ya, bos, ada kabar baik, Nona Lin tidak pindah rumah. Mungkin dia menyuruh tetangganya untuk berkata begitu. Baik. Nona-nona menghindari Tuan Shen lagi. Siapa suruh dia tidak ada kerjaan sering datang ke sini tanpa alasan? Nona, mengapa kalung Nona kehilangan satu permata? Wan King. Wan Qing. Kamu kok datang ke sini? Kamu tadi pergi kemana? Ke supermarket. Lapar. Beli makanan. Kamu bahkan nggak bawa kantong belanja. Kamu bohong. Aku lagi diet. Sampai di depan supermarket aku nahan aja. Kenapa? Aku kurus. Kamu nggak senang ya? Nggak, aku cuma mau tanya. Kalung kamu. Nggak usah bahas kalung. Kamu sebenarnya mau apa? Aku ingat aku sudah bilang, kalau kamu datang lagi ke rumahku, aku akan lapor polisi. Aku cuma mau lihat-lihat. Lihat-lihat apaan? Apa menariknya? Dan aku juga nggak mau lihat kamu cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Aku datang untuk menandatangani perjanjian cerai. Apa? Masuk, kita bicara. Orangnya mana? Ruang rias yang mana sih? Kalungnya di mana sih? Shen Yunchuan, kamu bukannya mau tanda tangan kontrak? Mana surat cerainya? Ini ditaruh mana ya? Kayaknya nggak kebawa. Bagaimana kalau... Pikir-pikir lagi. Pikir-pikir lagi, bayinya saja mau lahir. Aku nggak peduli, hari ini harus tanda tangan. Melahirkan juga nggak apa-apa. Ini bagaimanapun juga pernikahan dua keluarga, Lin dan Wijaya. Aku nggak bisa memutuskan sendiri, harus telepon, minta izin ayah. Gimana? Cerai juga nggak apa-apa. Tapi ada satu syarat. Kau harus bantu keluarga Wijaya meracik lagu Cahaya Malam. Meracik lagu Cahaya Malam, setidaknya 3 bulan. Lagi pula kita sudah bercerai. Kenapa aku harus bekerja gratis untukmu? Mau gimana lagi? Kalau lagu Cahaya Malam nggak jadi, aku bahkan nggak bisa pulang, apalagi bercerai. Pa, Wan Qing nggak setuju bantu keluarga Wijaya meracik lagu Cahaya Malam. Aku nggak peduli dengan cara apapun. Kalau kau nggak bisa bawa balik lagu Cahaya Malam, ya pergi tidur di kolong jembatan. Lihat, bagaimana kalau berbaik hatilah, tampung aku 3 bulan. Setelah selesai meracik lagu Cahaya Malam, aku langsung pergi. Nona, 3 bulan itu nggak lama. Bagaimana kalau kau setuju saja dengannya? Baiklah, 3 bulan. Setelah aku selesai membuatnya, kau tanda tangan sekarang juga. Pergi sana. Sepakat. Enak saja, siapa yang mau dengan orang yang gak disukai tinggal serumah? Kak Kian, kau suruh dia membersihkan kamar pembantu. Jadi seperti apa hasilnya? Ya tidur di situ. Hah? Kamar pembantu?
Kakian. Jus semangka yang segar dan manis, aku yang memerasnya sendiri, ayam panggang Orleans Premium, silakan dinikmati, sup iga sebentar lagi disajikan. Apa dia gila? Kalau dia masih belum bisa mengejarmu, memang sudah hampir gila. Bahan baku parfum sudah tiba. Aku makan nanti setelah kembali. Lin Wan King, kenapa kamu di sini? Akhir-akhir ini, Kak Yunchuan teleponnya tidak bisa dihubungi. Apa kamu yang mengganggunya? Tanyakan saja pada Kak Yunchuanmu, sebenarnya siapa yang mengganggu siapa? Seharian, seperti permen karet yang lengket menempel padaku dan tidak mau pergi. Kalau begitu tolong bantu aku mengusirnya. Aku pasti akan memberikan satu buket bunga besar untuk berterima kasih padamu kamu. Untuk apa wanita itu datang? Maksud Anda Nona Lin, saya ingat dia datang untuk mengambil bahan baku parfum. Kalau saya ingat, soal bahan baku yang bertanggung jawab adalah Jason, kan? Bukannya yang menghubungi saya adalah Andy? Dia sakit dan izin hari ini. Kalau bahan bakunya bagaimana? Yang Anda pesan adalah bunga jeruk dari Italia Selatan. Kami langsung mengirimnya dengan pesawat demi menjaga kesegarannya. Disimpan di bagian paling dalam ruangan pendingin. Kita perlu pergi mengambilnya bersama. Kalau begitu ayo. Silakan. Halo? Kamu mau ngapain? Kamu ngapain? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian ini melanggar hukum, tahu nggak? Lepaskan aku. Bawa ke sini. Ini, cepat. Nona, ini bisa bikin ada korban jiwa. Aku cuma mau kasih dia pelajaran. Setelah aku senang, aku akan lepaskan dia. Kamu. Kak Kian. Wan Qing, kenapa belum balik? Aku cuma tahu, dia pergi ambil bahan baku parfum. Halo, nomor yang Anda tuju sementara belum ada yang menjawab. Halo, Wan Qing hilang. Kerahkan semua orang sekarang. Bahkan jika harus mengobrak-abrik kota Mawar Utara, kalian harus tetap menemukannya. Tolong aku. Tolong. Aku. Bos sistem pelacak menunjukkan ini mungkin yang terakhir tempat Nona Lin akan muncul. Buka pintunya. Tuan Shen, di dalam ini ada bahan baku yang sangat berharga. Tanpa izin tidak boleh dibuka. Aku bilang sekali lagi buka pintunya. Ini. Keluarkan, kalau rusak kami bayar 10 kali lipat. Kak Yunchuan, kamu kok di sini? Kebetulan kamu datang. Suruh dia buka pintunya. Kak Yunchuan, apa menariknya di ruang pendingin? Ayahku barusan menyuruh orang dari Prancis mengirim pulang beberapa kue. Anan Suryadi, aku bilang untuk terakhir kalinya. Buka pintu ruang pendinginnya. Kalau tidak, bisnis keluarga Suryadi kalian tidak akan bisa berjalan. Cepat, buka pintunya. Baik. Wan Qing. Wan Qing bangun. Wan Qing. Yunchuan. Sudah tidak apa-apa. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Ternyata kamu. Zhou Cheng. Telepon 120.
Yah, Kenapa dia belum sadar? Tuan Shen, dalam setengah jam ini Anda sudah bertanya kepada saya 3 kali. Tubuh Nona Lin, meski tidak ada masalah serius, tapi bagaimanapun, di ruang pendingin ini sudah terlalu lama, butuh waktu untuk sadar. Yunchuan, Akhirnya kamu sadar. apa yang terjadi padaku? Cheng Anan menguncimu di dalam ruang pendingin. Untunglah aku datang tepat waktu. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kali ini, kenapa kamu tidak membela Cheng An-an lagi? Bukankah kamu selama ini merasa Cheng An-an baik? Kamu merasa dia adalah orang yang sangat baik dan sangat baik hati. Aku tidak akan pernah percaya kata-katanya lagi. Dia juga sudah mendapat pelajaran. Lepaskan, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menyentuhku. Kak Yunchuan, aku tidak akan berani lagi. Lepaskan aku, kumohon. Apa? Kamu berubah? Aku sudah bilang dari dulu. Yang aku pedulikan cuma kamu. Sekarang giliranku bertanya padamu. Kalung ini punyamu kan? Bagus, ternyata memang itu milikmu. Terus kalau itu milikku, kita semua orang dewasa. Tidur semalam tidak berarti apa-apa. Kenapa tidak berarti? Aku tidak pernah tidur dengan siapapun. Aku hanya tertarik padamu. Kalau begitu Cheng Anan. Aku tidak punya hubungan apapun dengan dia, dan kamu juga sudah melihatnya. Aku baru saja memberinya pelajaran. Kalau begitu soal ini anggap saja kita berimbang. Tapi masalah yang dulu belum diselesaikan. Terserah kamu mau menyelesaikannya bagaimana. Asal kamu mau memaafkanku, mau memberiku kesempatan lagi, apapun yang kamu minta akan kuberikan, bahkan nyawaku sekalipun. Jangan bicara sembarangan. Untuk apa aku minta nyawamu? Kamu peduli padaku. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku sungguh sangat mencintaimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Tidak apa-apa, aku antar kamu ke rumah sakit. Kalau begitu aku akan mempertimbangkannya dulu. Berapa lama pun aku menunggumu. Coba lain kali, tambahkan juga lumutnya, maknanya juga bagus. Kenapa kamu beli Frisia? Dulu Kak Kian sempat menyebutnya, katanya kamu suka, sudah kucatat. Nih. Dan ini. Kue lemon kampung halaman. Dari sini ke Kota Mawar Utara butuh lebih dari 3 jam berkendara. Kamu jangan bilang kamu dipecat dari perusahaan, kan? Iya. Aku nganggur. Jadi Nona Lin, kamu mau menghidupi aku nggak? Kebetulan sore ini aku tidak ada acara. Sekalian jalan-jalan. Oh. Hei, mau kemana? Sudah duduk terlalu lama, aku mau keluar sebentar. Kamu kan yang bertugas, pergi belikan aku buah. Jangan ikuti aku ya. Lin Wan King, dasar perempuan jalang. Cepat atau lambat, aku tidak akan melepaskannya. Dia memang nggak kapok. Sudahlah, pulihkan dulu dirimu. Masih ada kesempatan nanti untuk memberinya pelajaran.
Tolong ambilkan aku segelas air. Dari mana asalmu dasar murahan? Cincin ini siapa yang kasih? Tentu saja dari Kak Yunchuan. Jangan mengarang, dia tidak suka kamu. Menurutku kamu memang jago banget menipu diri sendiri. Dulu Kak Yunchuan menghilang selama 3 bulan. Coba tebak, dia sama siapa? Dia bilang, itu perjalanan bisnis. Kok kamu polos banget? Dia kan pasti cuma bisa bilang gitu ke kamu. Tapi faktanya, justru kami yang bersama sedang liburan mesra. Kenapa aku harus percaya padamu? Teknologi edit foto sekarang juga bisa banget. Semua kalangan sosialita tahu hal ini. Kamu masih tidak percaya? Oh, aku hampir lupa. Kamu kan sudah tidak ada di kalangan sosialita lagi. Lihat sendiri, An-An dan Mas Shen betapa cocoknya mereka. Sekarang percaya kan? Coba pikir. Dulu kamu jelek dan gendut. Masa Kak Yunchuan suka sama kamu? Akhirnya ketemu. Kamu kok di sini? Ayo kita pulang. Nggak usah. Kamu lebih baik tetap di sini. Nikmati waktu berdua dengannya. Kak Yunchuan, jangan pergi. Sebenarnya apa yang kamu katakan padanya? Aku tidak mengatakan apa-apa padanya. Kak Wan King selalu berubah-ubah suasana hatinya. Aku jelas-jelas di kota Mawar Selatan mengurus urusan akuisisi. Mana ada waktu untuk menemanimu liburan ke Eropa? Apa yang perlu kujelaskan? Kamu meniduriku, lalu pergi mencari wanita lain. Yang harus menjelaskan bukankah aku? Kamu meniduri An-An. Manik-manik yang ditemukan di hotel hari itu. Itu dari kalung Wan King. Orang hari itu jelas-jelas dia. Lepaskan aku. Ini cincin yang kuberikan untuk orang yang kusuka. Kamu tidak layak memakainya. Shen Yunchuan. Shen Yunchuan, kembalilah. Nona, mau tumpangan? Ternyata kamu. Kak, kok kamu di sini? Aku terus mencari kabarmu. Hari ini dengar dari asisten kamu pergi ke rumah sakit. Wan Qing, Bawa aku pergi dulu. naik mobil. Kamu benar-benar kakakku. Kamu sudah membawaku ke rumah. Sekarang baru tanya begini, apa tidak terlambat? Kamu berubah banyak sekali. Dan lagi. Sebenarnya aku menyuruh Kak Kian untuk mencari tahu kabarmu. Tapi mereka semua bilang, kamu pergi ke luar negeri. Benar. Dulu untuk menghindari utang, aku minta bantuan teman lalu kabur ke Prancis. Aku dengar kamu di dalam negeri. Banyak menderita. Maaf. Kakak gagal melindungimu. Kalau bukan, kamu yang menanggung semua utang keluarga Permata. Hidupku mungkin akan lebih sulit. Tapi sekarang sudah baik.
Aku membawa resep rahasia pembuatan parfum keluarga Permata ke Prancis dan mendirikan Mimpi Indah. Responsnya sangat bagus. Jadi Mimpi Indah adalah perusahaannya kamu? Iya. Mulai sekarang aku jadi bosmu. Dan akhirnya bisa terus melindungimu. Aku bukan lagi orang yang hanya perlu dilindungi olehmu. Kedepannya aku akan bersamamu mengembangkan Mimpi Indah menjadi lebih besar. Benar-benar sudah dewasa ya. Tapi selain itu, kamu sudah menikah dengan Shen Yunchuan kan? Gimana kabarnya sekarang? Waktu kecil aku buta, sekarang lagi mau cerai. Dari dulu aku sudah merasa dia tidak cocok, terlalu pintar, dan juga gila kerja. Mana bisa bikin adikku bahagia? Bukan cuma itu, kamu nggak tahu. Di matanya hanya ada keluarga Wijaya mereka. Apa kata bapaknya, itu yang diikutinya. Keluarga Wijaya memperlakukanmu seperti ini. Padahal keluarga Lin dan keluarga Wijaya sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Tak disangka mereka juga menunjukkan wajah yang mengutamakan keuntungan daripada kebenaran. Sudahlah. Lagi pula kita kan mau cerai. Marah karena mereka nggak sepadan. Cerai? Keluarga Permata kita punya putri kesayangan sendiri, kita mampu membiayainya. Kakakku memang baik padaku. Tapi melihat Shen Yunchuan seperti itu, sepertinya dia tidak akan dengan mudah menyetujui perceraianmu. Bagaimana kalau kau mengungsi di Mimpi Indah beberapa hari? Aku sediakan kantor untukmu. Boleh juga. Kebetulan akhir-akhir ini ada parfum yang ingin ku kembangkan. Tuan Muda Shen, sudah kubilang kalau Nona sudah kembali, akan kuhubungi kamu. Sales yang datang ke rumah saja tidak sesering kamu. Kak Qian. Sudah beberapa hari tidak melihat Wan King. Teleponnya juga tidak diangkat. Tolong bantu hubungi dia dong. Masalah yang dulu. Itu semua salahku. Sekarang aku benar-benar ingin menjaganya dengan baik. Mulai sekarang dia adalah putri kecilku, milikku. Baiklah, aku teleponkan. Nona, kenapa akhir-akhir ini Nona tidak pulang? Aku sedang mengembangkan parfum baru. Beberapa hari lagi aku pulang. Jadi kira-kira Nona pulang kapan? Meskipun Mimpi Indah menyediakan makanan, tapi tetap tidak bergizi seperti makanan rumah. Mimpi Indah? Shen Yunchuan lagi. Dia begitu santai, mending langsung saja jaga gerbang kompleks kita, biar tidak bolak-balik setiap hari. Lin Wan King. Kok kamu di sini? Ada apa? Berhenti. Kamu juga kesini untuk pesan parfum khusus? Kamu sanggup bayar? Tunggu. Nyonya Shen yang terhormat datang kerja buat orang lain. Apa Kak Yunchuan sudah nggak mau kamu? Aku nggak peduli sama siapapun, aku nggak akan ninggalin kerjaanku, nggak kayak kamu pengangguran. Pretty. Kamu pikir masih ada orang yang dukung kamu? Aku ini VIP di sini, sana buatkan aku kopi. Aku serius, kalau kamu nggak ada kerjaan, mending balik gangguin Kak Yunchuanmu. Jangan sering kesini cari masalah. Bos udah ketemu tempat kerja Nona Lin itu, Mimpi Indah foto CEO-nya sudah saya kirim ke HP Anda. Baik. Siapa yang nggak ada kerjaan? Sudah kubilang aku cari orang cepat, antara aku cari ahli parfum top kalian itu. Ahli parfum apaan? Iya juga, kamu cuman karyawan kecil kok bisa tahu urusan mode kelas atas. Terpaksa aku kasih tahu kamu, Mimpi Indah baru kerjasama dengan ahli parfum top. Katanya di dunia ini nggak ada parfum yang nggak bisa dia buat. Pinter dikit aja. Bahkan kelingkingnya nggak sebanding. Selesai?
Aku nggak tahu yang kamu maksud ahli parfum apa, tapi belakangan ini yang baru kerja di Mimpi Indah hanya aku. Jangan bilang kalau kamu adalah parfumier itu. Bikin cahaya malam dengan curang. Bohong aja nggak mikir. Parfumier hebat itu. Bahkan aku harus booking 3 hari sebelumnya. Kamu bilang kamu sudah booking 3 hari sebelumnya? Ya. Kalau begitu aku memang parfumier yang kamu cari itu. Kamu? Parfum buatanmu dikasih pun nggak mau. Ya udah, aku masih ada urusan. Berhenti. Kamu pikir di depan klien VIP berpura-pura jadi master, masalah ini selesai begitu aja? Kamu sebenarnya mau apa? Sekarang ikut aku ke bagian HRD kalian. Aku harus bikin mereka. Pecat kamu nyebelin banget. Kamu tidak apa-apa? Direktur Lin datang. Mimpi Indah merekrut karyawan. Benar-benar harus dilihat baik-baik. Karyawan yang baru masuk beberapa hari sudah menyulitkan VIP kelas atas, lebih baik segera dipecat. Tapi sudahlah, hari ini aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Sekarang, cepat bawa aku kepada orang itu peracik parfum kelas atas. Itu kan... Nona Cheng, silakan ikut saya. Bukannya kita mau mencari peracik parfum, kenapa malah ke sini? Maaf Nona Cheng, Nona Lin itulah peracik parfum kami. Mimpi Indah sangat menghargai bakat, tapi kamu malah mengada-ada. Kamu menghina orang yang paling penting, mitra peracik parfum kami. Kami tidak butuh pelanggan macam itu. Silakan pergi. Mana mungkin dia adalah peracik parfum itu? Aku sudah tahu dari awal, kamu memang perempuan murahan. Sekarang demi pekerjaan, kau mulai merayu Direktur Lin lagi. Nona Cheng, aku sarankan kau sekarang juga hentikan fitnah terhadap Nona Lin. Aku memfitnahnya. Lin Wanking memang seorang perempuan murahan yang suka menggoda pria. Sepertinya kalau tidak kuajari, kau memang tidak akan pernah bisa bicara. Kamu berani memukulku? Cukup. Satpam, usir dia keluar. Lepaskan aku, hanya perusahaan Mimpi Indah. Apa yang bisa dibanggakan? Percaya tidak, besok akan kubuat perusahaan itu bangkrut. Wanking. Kak Yuncuan, lihat, aku sudah bilang dari dulu. Lin Wanking memang perempuan murahan. Lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Kamu minta aku melepaskannya. Apa hubungan kalian berdua? Aku suaminya. Perhatikan. Ya, mantan suami. Kak Yuncuan, lihatlah. Baru berapa lama Lin Wanking meninggalkanmu? Dan dengan CEO perusahaan parfum Mimpi Indah sudah dekat. Benar kan waktu dia pacaran denganmu? Diamlah. Kamu sekarang segera soal foto hotel itu jelaskan dengan jelas. Foto hotel apa? Aku tidak tahu. Cheng An, aku nggak punya waktu buat main sandiwara denganmu. Kamu segera jelaskan dengan jelas kepada Wanking. Kalau tidak, kerjasama keluarga Shen dan Cheng tidak perlu dilanjutkan lagi. Kak Yuncuan, kamu. Foto-foto yang kamu lihat itu semuanya hasil editanku. Cincinnya juga aku ambil diam-diam. Sudah kan? Kamu masih membosankan seperti biasa. Minta maaf. Aku nggak mau bilang 2 kali. Maaf. Sudahlah. Cepat pergi. Wanking, saat Cheng An bilang tentang liburan ke Eropa, aku sedang di kota Mawar Selatan mengurus masalah akuisisi. Aku membawa kembali kontrak aslinya. Di sini ada stempel resminya, tanda tanganku, dan tanggal penandatanganan. Dan satu lagi. Foto ini diambil pada tanggal 15 Juli. Ini kan kita hari itu.
Itu hari yang sama. Baiklah. Sekarang urusannya sudah beres. Masih ada urusan lain? Kalian ini Aku lupa memperkenalkanmu. Ini pacar baruku. CEO perusahaan parfum Mimpi Indah Lin Huaize. Sapalah Bapak Shen. Sayang. Halo, Bapak Shen. kalau lagu Cahaya Malam gimana? Perusahaan parfum Mimpi Indah bagus. Kayaknya nggak sampai 3 bulan. Kita sudah lama tidak bekerja sama. Tolong kerjasamanya. Kehormatan bagiku. Bos, Kamu kok datang? datang untuk bantu Nona ini jadi asistennya. Ini ahli yang baru datang. Sampai bos mau bantu-bantu. Jangan-jangan itu pacar rahasianya. Kamu memang hebat. Dibanding kamu, masih kurang sedikit. Bos dan Nona Lin, yang ini cantik dan juga hebat. Bunga jeruk. Kalau sedang sibuk, jadi nggak mikirin apa-apa. Kan masih ada kamu. Cukup. Cukup. Kamu ngapain? Kamu baru saja terkena radang dingin. Tidak boleh terlalu lelah. Ikut aku pulang untuk istirahat. Tidak usah kamu khawatir. Aku bisa pulang sendiri. Tuan Shen, bunga jeruk dari Cahaya Malam. Di sini kami butuh teknologi canggih untuk ekstraksi. Lalu dengan air laut. Dicampur. Sepertinya efisiensi perusahaan parfum Mimpi Indah tidak setinggi yang dikabarkan. Kami bisa selesai dalam setengah bulan. Bapak bisa kapan saja datang mengambilnya. Kok aku merasa dia cukup memperhatikanmu? Lihat air mukanya tadi. Hampir sehitam arang. Mungkin karena melihatku dulu sangat menyukainya. Sekarang? Aku malah dengan tegas meninggalkannya di hatinya. Pasti nggak enak, kan? Keras kepala seperti keledai. Enak saja kamu ngatain aku. Tapi siapa suruh dia dulu? Begitu menyakitiku. Mulai sekarang tidak akan ada lagi siapapun yang menyakitimu. Kakak akan melindungimu. Bos, informasi yang kusuruh kamu cari sudah dapat? Direktur Lin biasanya terlalu misterius. Di internet hampir tidak ada informasi tentang dia. Banyak juga yang bilang dia ganteng. Ganteng? Seganteng apa? Lebih ganteng dari aku. Enggak juga. Bos, Bapak adalah pria tampan nomor 1 di kota Mawar Utara. Sebutan macam apa itu, Nora? Cepat cari lagi. Siap. Tidak bisa menyerahkan Wan King kepada orang yang tidak jelas asal-usulnya. Bos, tapi ada info baru. Tapi Bapak yakin mau lihat? Bawa ke sini. Astaga, ini pacarnya Direktur Lin. Ini cantik banget. Bukan cuma cantik, dan dengan Direktur Lin cocok banget, kompak banget. Ini informasi yang kamu dapat? Bos, ini... Segera hubung perusahaan parfum. Rekomendasikan Wan King kepada mereka.
Iya. Harus dengan status Nyonya keluarga Wijaya. Istri Shen Yunchuan. Baik. Pada pergi sekarang. Jangan buru-buru memuji. Lihat dulu link ini. Waduh, gosip segede ini. Aku hampir mati kena gosip ini. Jadi, perempuan ini memang matre. Perubahannya besar banget. Kayaknya dapat uang banyak. Mungkin semua dipakai untuk operasi plastik. Keluarga Wijaya memang jeli. Mereka sudah lama membatalkan pertunangan. Kak Yunchuan, hari ini kok ada waktu? Soal Wan King di internet, kabar buruknya itu kamu yang menyebarkan? Bukan aku, foto-fotonya sudah lama ku hapus. Mungkin dari tabloid tertentu, cari sensasi demi trafik. Soal ini aku benar-benar nggak bisa apa-apa. Satu jam. Kalau aku lihat lagi berita buruk soal Wan King. Kalian keluarga Suryadi. Siap-siap bangkrut. Kak Yunchuan. Pergi. Kejadian sebesar ini. Masih ada pikiran buat kerja? Kalau enggak, kalau aku terus terpuruk, itu kan bikin mereka senang. Tabloid zaman sekarang kerjanya cuma bikin sensasi, nggak punya moral sama sekali. Gimana penanganannya? Awalnya mau minta bagian humas yang mengurusnya, tapi ternyata sudah ada orang lain yang mengerjakan. Sisa komentar semuanya tersebar, ada di semua media sosial, nggak bisa langsung hapus semua. Sudahlah, kok kamu lebih marah dari aku? Adik sendiri dijelek-jelekan seperti itu. Siapa yang nggak marah? Kamu aja yang santai. Menurutku ini bagus sih. Lagi pula keluarga Wijaya nggak akan nerima orang yang punya masa lalu buruk, siapa tahu. Nggak sampai setengah bulan aku bisa cerai. Tunggu. Opini publik kayaknya berbalik. Hari ini aku ingin bercerita tentang istriku, Lin Wan King. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia memang dari yang aku bayangkan sedikit berbeda. Aku juga karena salah paham, lalu salah mengira dia orang yang suka cari ribut. Di dalam hati aku berpikir, jangan-jangan calon istriku orang seperti ini. Semakin lama aku bersamanya, aku semakin merasa dia orang yang sangat menggemaskan. Umurnya hanya dari penampilannya, dia juga punya jiwa yang sangat menggemaskan. Wan King tangguh, berbakat. Aku belum pernah melihat orang yang bisa berjuang demi mimpinya sekeras ini. Dia juga sangat menyayangiku. Ada yang bilang dia perempuan matre, diusir dari keluarga Wijaya. Di sini aku ingin meluruskan. Semua ini tanggung jawabku. Aku yang tidak memahami pikirannya, tidak peduli pada perasaannya, malah salah memahaminya, meragukannya. Makanya, dia akhirnya pergi meninggalkanku. Padahal citra Mas Wijaya sebelumnya begitu sempurna di mata publik, tak disangka dia membiarkan orang luar memfitnah istrinya sendiri. Apa-apaan ini penilaiannya hanya jago di bisnis, tidak berlaku untuk istri. Akhir-akhir ini, banyak kesalahpahaman tentang dia di internet. Karena itu, keluarga Wijaya memutuskan untuk mengadakan pameran pembuatan parfum. Lin Wan King akan di pameran itu membuat sendiri parfum yang lebih legendaris dari Ye Guangku, untuk membuktikan dia bukan orang seperti itu. Terakhir, aku ingin berkata kepada Wan King, Lin Wan King, aku mencintaimu. Baik kamu yang dulu, maupun kamu yang sekarang. Bukan kamu yang tidak pantas untukku, melainkan aku yang tidak pantas untuk kamu yang begitu luar biasa.
Mas Wijaya ini keren banget sih, dia berani melawan demi kekasihnya. Kalau begitu gosip-gosip sebelumnya mungkin juga berasal dari orang yang iri pada Nona Lin, lalu sengaja menggorengnya. Lagi pula dia bisa menarik perhatian Mas Wijaya dan juga Direktur Lin pasti karismatik banget, wajar kalau ada yang iri. Dia benar-benar perhatian padamu. Setelah video ini dirilis, dampaknya terhadap grup Wijaya pasti tidak kecil. Lilin, kamu sudah bekerja keras. Silakan minum kopi. CEO akhir-akhir ini juga ngerjain tugas asisten. Aku nggak pesan kopi sebanyak ini. Semua ini dari para penggemarmu. Berkat video itu, kamu sekarang populer banget di dalam dan luar perusahaan. Telepon kerja sama dari perusahaan parfum Mimpi Indah sudah membanjiri kantor. Kalau begitu bos, harusnya kamu bayar gajiku kan? Jangan bercanda. Kamu sekarang sebenarnya mikirin apa? Apa? Bukannya kamu bilang Shen Yunchuan itu cuman nggak rela kalau orang yang suka sama dia pergi. Dia juga pengusaha. Kalau cuma karena nggak rela, nggak perlu sampai segitunya. Apa ini bisa menyampaikan maafku? Kue lemon dari kampung halaman. Dari sini ke Kota Mawar Utara naik mobil lebih dari 3 jam. Kebetulan sore ini nggak ada kerjaan. Sekaligus jalan-jalan. Aku minta izin sore ini. Aku perlu bicara dengannya. Kok kamu datang? Kak Yunchuan, kenapa kamu menghentikan semua bisnis dengan keluarga Suryadi? Padahal aku sudah menghapus semua berita negatif itu. Kamu pikir cukup menghapus? Dampak negatif yang kamu sebabkan itu hilang begitu saja. Jadi, kamu menghentikan semua kerja sama dengan keluarga Suryadi? Kamu tahu nggak ayahku setiap hari karena arus kas yang macet minum-minum untuk melupakan masalah. Ibu karena cemas sampai masuk rumah sakit. Saat kamu menyakiti Wang King? Apa kamu pernah memikirkan hal itu? Lin Wan King. Lin Wan King lagi. Kamu demi dia seorang, sama sekali tidak peduli keluarga kami hidup atau mati. Kalau begitu, persahabatan dua keluarga kita selama lebih dari 20 tahun, apa artinya? Berarti aku salah menilai. Keluarga Suryadi ternyata begitu kejam. Shen Yunchuan. Padahal aku pikir kamu beda dari orang-orang bisnis lainnya. Tak disangka kamu lebih kejam dari mereka dan tidak punya perasaan. Tunggu saja kamu dan Lin Wan King akan mendapat balasannya. Kamu datang untuk menertawakan aku? Aku nggak punya waktu luang untuk itu. Shen Yunchuan itu memang pria brengsek yang tidak punya perasaan. Tunggu saja. Kamu cepat atau lambat akan bernasib sama sepertiku. Kok kamu lagi? Datang ke sini? Kamu sudah menyatakan cinta secara publik di internet. Sebagai orang yang bersangkutan, kenapa aku tidak boleh datang? Coba jelaskan. Kenapa melakukan itu? Untuk promosi acara keluarga Wijaya yang akan diadakan pameran pembuatan parfum. Sekarang kami menggunakan media sosial untuk menggema. Itu normal kan? Ada banyak cara promosi, kamu malah memilih cara ini. Jangan-jangan. Melihat saham sendiri anjlok itu kecanduan? Lagi pula. Bukumu. Terbalik. Semua yang kamu katakan di video itu, apakah itu benar? Bukan. Tentu saja bukan. Itu hanya taktik bisnis biasa.
memanfaatkan opini publik, membentuk citra, menaikkan popularitas, lalu meraup keuntungan besar dari itu. Jadi semua ini, itu semua kamu pura-purakan. Iya. Kalau tidak, bagaimana aku mencapai tujuanku? Semua ini direncanakan oleh bagian humas. Dialognya juga mereka yang tulis. Kamu mau lihat? Aku malas lihat benda menjijikan macam ini. Shen Yunchuan, aku tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Sebenarnya bagaimana kamu memandang hubungan kita? Aku sudah berpikir. Lagi pula kita berdua bersama tidak ada yang bahagia. Mending kita pisah saja. Cheng Anan pernah bilang satu hal yang benar sekali. Kamu memang tidak punya perasaan. Kalau begitu tanda tangani saja. Sekarang belum bisa. Setelah kamu berhasil membuat parfum, aku pasti menandatanganinya. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan untuk meraup untung besar. Shen Yunchuan, kamu benar-benar membuatku jijik. Ayah, bapak-bapak kok datang ke sini? Kalau aku tidak datang, kau sudah menghabiskan harta keluarga Wijaya. Lihat sendiri laporan keuangan keluarga Wijaya bulan ini, berapa banyak mitra yang berniat pindah. Sudahkah kau pikirkan caranya untuk menjelaskan kepadaku? Ayah, minggu ini Lin Wanqing akan membuat lagu Cahaya Malam. Nanti kita. Inti masalah sekarang bukan soal parfum. Sekarang semua orang menganggap kau orang yang dibutakan oleh cinta sampai jadi bodoh. Salah pakai minyak esensial ya. Waduh. Aku lagi nggak enak. Kemarin kamu tidak berhasil bicara dengan Yunchuan. Setiap kali aku teringat kata-katanya, aku langsung marah. Bisa kamu bayangkan, dia melakukan semua itu hanya untuk membangun citra dan mencari sensasi, lalu membuat keluarga Wijaya meraup untung besar. Aku kira dia benar-benar menyukaiku. Uang yang bisa didapat, kenapa tidak? Aku akan menyelesaikan parfum itu, lalu aku bercerai dengannya, lalu menyewa 8 model pria. Coba lihat ini dulu. Ini dari Yunchuan. Semua tentangmu. Kue lemon kesukaan Wanqing. Di Jalan Rindang nomor 326, Kota E. Tokonya hanya buka sampai jam 1 siang. Wanqing suka warna-warna cerah. Melihat benda berwarna cerah, dia langsung senang. Wanqing tidak suka perasaan dicurigai. Kamu harus dengan teguh berdiri di sisinya. Apa yang dia katakan kemarin itu semuanya palsu? Waktu itu dia datang menemuiku. Direktur Lin, Direktur Shen sudah tiba. Hari ini Direktur Shen datang, ada urusan apa lagi? Aku sudah mempertimbangkannya. Wanqing dan aku saat bersama. Sepertinya selalu sedih. Tapi saat bersamamu, dia sangat bahagia.
Aku sudah menyelidikimu. Kamu sangat baik. Kamu mendirikan mimpi indah sendiri? Reputasimu juga bagus di industri. Aku ingin kamu merawatnya dengan baik. Jadi maksud Direktur Shen adalah akan menyerahkan istrinya sendiri kepadaku. Aku akan segera menandatangani surat perceraian dengannya. Dia bebas. Di atas ini, yang dia suka dan yang tidak disukainya, apa yang membuatnya bahagia, dan apa yang membuatnya marah dan sedih. Kamu memang sangat perhatian. Dia orang yang paling kuhargai, jadi kamu harus bersumpah untuk memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, akan kubuat kamu membayar akibatnya 1000 kali lipat. Kira-kira begitulah. Perasaannya padamu bukan palsu. Aku. Kalian ngobrol dulu ya, aku masih ada urusan, aku mau beresin dulu. Aku. Mau minum? Kamu. Kenapa kamu terus lihat aku? Ada apa di wajahku? Nggak ada, cuma merasa kamu sedikit lebih enak dipandang. Oh, ini untukmu. Ini, teratai salju Tianshan. Aku mencarinya lama sekali. Entah nggak ketemu yang kualitasnya bagus. Atau nggak bisa dikirim ke sini. Ini... Aku punya teman rekanan bisnis. Dia seorang penjelajah. Dia biasa pergi ke tempat yang nggak ada orang ke sana. Setelah dia menemukannya untukku, itulah yang dikirim khusus lewat udara. Jadi kamu mau secepatnya membuat lagu Cahaya Malam? Tentu saja harus jadi minggu depan sudah pameran karya. Nggak boleh sia-sia uang sebanyak ini kan? Iya juga. Kalau gitu aku duluan. Aduh. Aduh, oh. Kamu kenapa? Akhir-akhir ini entah kenapa. Perutku sering sakit. Apa karena kerja terlalu capek? Mau pulang istirahat beberapa hari? Aku antar kamu ke rumah sakit. Kalau begitu, bunga salju Tianshan ini. Bagaimana kalau tidak segar lagi? Sudah jam berapa sekarang? Aku akan suruh orang mencarinya lagi. Ayo pergi. Kalau cuma dirawat seperti ini, sepertinya hasilnya kurang bagus. Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang setiap hari, buatkan aku hidangan lengkap yang mewah. Layani aku. Kalau kamu tidak ada kerjaan, cepat kerjakan. Bunga salju Tianshan itu bukan mudah dicari. Ini yang paling bagus. Baik. Semua menurut bos. Wan King. Aku ingin melihat kamu menciptakan keajaiban di dunia parfum. Shen Yunchuan, Lin Wan King, kalian memperlakukanku seperti ini, aku pasti tidak akan membuat kalian enak. Ya ampun, apakah itu Ibu Qin ya? Dia adalah salah satu tokoh paling legendaris di dunia parfum sekarang. Ya, katanya dia sengaja kembali dari Amerika untuk menghadiri pameran ini. Lihat sekelilingmu. Para wartawan surat kabar terkenal ini semuanya datang. Kalau ini berhasil, perusahaan parfum Mimpi Indah juga bisa menjadi terkenal di dunia parfum internasional. Santai saja. Tenang.
Tidak akan ada masalah. Pergilah ke neraka. Aku ada urusan dulu. Kamu lanjutkan dulu. Aku segera kembali. Hari ini kubuat kamu menanggung akibatnya. Ternyata kamu datang. Ngapain kamu kesini? Kamu tahu apa yang terjadi dengan keluarga Surya di akhir-akhir ini? Kamu sibuk menemani Lin Wangking. Tentu saja tidak tahu. Kalau begitu akan kuberitahu kamu. Karena masalah arus kas ayahku. Mendadak terkena stroke dan meninggal dunia. Para pemegang saham keluarga Suryadi sedikit demi sedikit memaksa keluargaku bangkrut. Semua ini semuanya gara-gara kamu dan Lin Wangking. Tanpa kalian, aku seharusnya bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan pernikahan yang sempurna. Ini semua karena perbuatanmu sendiri. Kamu memaksakan sesuatu yang bukan milikmu. Yang bukan milikku? Tahukah kamu apa yang disisipkan ke dalam bahan pembuatan Lin Wangking? Bom cair. Bukan hanya itu, aku juga merusak sensor suhu. Percayalah, tak lama lagi itu akan meledak. Tunggu saja, lihatlah orang yang paling kamu cintai masuk neraka. Cheng Anan, kamu gila, lepaskan aku. Nantikan saja, Yun Chuan. Wangking. Pantas saja ahli, terutama langkah ini. Aku saja butuh setengah jam, sedangkan dia cuma 5 menit. Dulu ada kabar kalau Nona Permata adalah bagian dari keluarga Permata jenius yang langka dalam 100 tahun. Sekarang aku baru percaya. Wangking, aku ingin melihatmu. Membuat keajaiban di dunia parfum. Shen Yunchuan. Belum kembali? Sekarang jangan pedulikan Pak Shen, dia juga nggak bisa bantu. Apa? Pakar parfum yang terkenal membuat parfum masih harus ditemani pacar? Kamu di sini? Mau lihat kamu bikin parfum, tapi lihat kamu seperti ini. Jangan-jangan mau kabur. Semua yang hadir hari ini semuanya tokoh berpengaruh di industri. Aku saranin kamu kerjakan dengan baik. Awalnya kukira perusahaan parfum Mimpi Indah punya jenius yang luar biasa. Ternyata cuma seorang yang gak ditemani pacar bayi besar yang gak bisa ngapa-ngapain. Semua ini, jangan-jangan cuma antara kamu dan Shen Yunchuan buat sensasi? Nama baik perusahaan parfum Mimpi Indah bakal hancur gara-gara kalian berdua. Nona Permata, ada rumor pameran parfum kali ini sebenarnya adalah kamu dan grup Wijaya Trick kerjasama untuk mengeruk uang. Apakah benar? Nona Permata, cepatlah mulai. Jangan rusak reputasi perusahaan parfum Mimpi Indah. Benar, Nona Permata. Kami masih mengandalkan perusahaan parfum Mimpi Indah untuk hidup. Jangan demi dirimu sendiri merusak nama baiknya. Betul. Betul, aku sudah tidak sabar. Aku tidak jadi. Nona Lin, apa Anda mempermainkan kami? Aku sudah berjanji pada Shen Yunchuan saat dia hadir untuk melakukan produksi jika dia tidak ada. Maka cukup sampai di sini. Kamu bilang tidak, ya tidak. Kalau begitu, waktu dan uang yang hilang hari ini siapa yang akan menggantinya? Menurutku, promosi yang dilakukan sebelumnya semuanya palsu kan? Kamu sama sekali tidak bisa membuat apapun parfum ajaib. Nona Lin, apakah benar seperti yang dikatakan Nona Cheng bahwa semua ini hanya sensasi? Nona Lin, pameran hari ini adalah kerjasama antara perusahaan parfum Mimpi Indah dan grup Wijaya merupakan sebuah penipuan? Aku sarankan kamu mengerjakannya dengan baik. Kalau tidak, besok berita utamanya adalah kamu dan Shen Yunchuan adalah penipu yang hanya bisa memalsukan. Jika kalian bersikeras mengatakan Shen Yunchuan itu penipu, kalau begitu sebagai istrinya, aku juga sama saja. Wangking, hentikan eksperimennya, cepat! Kenapa kamu berhenti? Aku sudah tahu semuanya. Bahan-bahannya bermasalah. Aroma bahannya berubah, tapi sangat halus. Orang yang kurang berpengalaman sulit menyadarinya. Sayang sekali. Mustahil. Lagi pula, kalau aku tidak salah tebak,
Sensor suhu kamu juga mengotak-atiknya kan? Biasanya kalau dipanaskan hingga 40 derajat, tidak akan selama ini. Jadi Nona Cheng yang mengotak-atik bahan-bahannya. Padahal kamu putri dari keluarga terpandang, masih melakukan hal seperti ini. Nona Cheng, apa yang dikatakan Nona Lin itu benar? Nona Cheng, mengapa kamu merusak eksperimen Nona Lin? Apa karena iri karena dia merebut Tuan Shen? Berhenti merekam, kalian semua berhenti merekam. Apa bukti kalian kalau aku yang melakukannya? Menerima laporan dari ruang pemantauan, seseorang diam-diam masuk ke gudang bahan dan mengotak-atiknya. Setelah dicocokkan dengan wajahnya, ternyata itu Nona Cheng. Silakan Nona Cheng ikut kami ke kantor polisi untuk bicara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lin Wanqing, dasar perempuan keji. Semua orang berpihak padamu. Wanqing. Cheng Anan, kau gila. Benar, aku memang gila. Kamu menghancurkan cintaku, menghancurkan keluargaku, menghancurkan segalanya untukku. Aku akan membunuhmu. Yun Chuan, kau tidak apa-apa, Yun Chuan. Cepat pergi! Yun Chuan. Yun Chuan? Yun Chuan! Yun Chuan! Yun Chuan. Yun Chuan. Ini 120. Ada yang terluka di perusahaan parfum Mimpi Indah. Yun Chuan, Yun Chuan, Yun Chuan, Yun Chuan. Dokter, kapan dia bisa sadar? Dia terluka parah. Aku tidak bisa memastikannya. Kita tunggu saja. Kumohon, cepat sadarlah. Aku sudah tahu betapa kamu peduli padaku. Jangan biarkan aku kehilanganmu lagi. Yun Chuan, cepat sadar dong. Aku janji, aku nggak akan ngajak kamu cerai lagi. Sebenarnya kamu nggak tahu kan? Sejak dulu, aku sudah menyukaimu. Jadi saat bisa menikah denganmu, aku sangat bahagia. Tapi kita sudah terlalu banyak buang waktu. Asal kali ini kamu bisa sadar. Aku janji, aku pasti akan bersamamu baik-baik. Sudahlah, aku lebih baik tanya dokter lagi saja. Wanqing. Yun Chuan. Akhirnya kamu sadar. Gimana, sakit nggak? Maaf. Aku terlalu terburu-buru. Sakit nggak sih? Wanqing. Kata-katamu barusan. Semuanya aku dengar. Kamu bilang kita jangan cerai lagi. Mau bersamaku baik-baik. Jangan karena aku sudah sadar, lalu tidak berlaku. Aku nggak bilang. Itu nggak berlaku. Sayangnya, lagu Cahaya Malam nggak bisa diselesaikan. Padahal tadinya aku kira kau bakal langsung bersinar, biar orang-orang tua itu melihat kemampuan aslimu. Baiklah. Kalau begitu kau harus memberi kompensasi padaku. Tentu saja. Lepas. Masa sayang? Lagi-lagi. Lepas enggak?
sayang. Aku sudah sembuh. Sembuh apanya? Aku rasa masih perlu istirahat beberapa hari lagi. Hei. Biar ku buktikan saja. Tidak usah, sayang. Aku percaya. Kamu panggil aku apa? Apa? Aku tidak memanggil apa-apa. Coba panggil sekali lagi. Bulan depan, versi baru, Cahaya Malam, juga akan dijual. Rasanya hampir tidak ada bedanya dengan versi aslinya. Disempurnakan dengan teknologi canggih. Bagi yang alergi bunga gardenia juga bisa menggunakannya. Nonalin, parfum racikan Anda juga sangat digemari di pasar Eropa. Cahaya Malam bahkan memecahkan rekor penjualan awal parfum, dijuluki sebagai parfum terpopuler di industri. Apa pengalaman yang bisa Anda bagikan? Penampilan adalah hal yang paling mudah diubah dan hal yang paling tidak penting. Tetapi yang dimiliki seseorang keberanian, ketekunan. Tekad untuk mengejar hal yang dicintai, itulah yang kita miliki. Hal yang paling berharga. Konsep desain parfum ini juga menyampaikan pesan itu. Ya ampun, Tuan Shen ternyata datang. Bukankah katanya dia di Amerika sedang sibuk mengurus akuisisi? Masa nggak ngerti? Dia datang menemani istrinya. Kemesraan mereka bikin paparazzi sampai mual. Produknya sudah jadi. Ceritakan dong. Parfum ini dalam desainnya menambahkan sayap mengukir bunga. Karena melambangkan kelahiran kembaliku. Dan aku juga berharap bisa membawa kapanpun dalam kesulitan keberanian untuk terbang dengan berani kepada kalian. Semoga setiap wanita dapat memiliki masa depan yang dipenuhi bunga. Kenapa? Bayinya seperti menendangku. Coba kamu dengarkan. Benar juga. Kamu tahu nggak? Aku tidak pernah sebegitu menantikan datangnya masa depan. Aku juga.